Naturalisasi. Di sini saya sebagai host dan saya akan membahas topik tentang hak dan kebebasan penyampaian informasi di era digital. Jadi di era digital ini kalian semua pasti punya yang namanya media sosial, mulai dari X atau Twitter, Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Untuk bahas lebih lanjut, saya tidak akan sendiri nih, telah hadir dua narasumber. Ada Kak Adinda Hawa Mahmudi dan juga ada Nigel Afrauza. Oke, kalian gimana nih hari ini kabarnya? Halo semuanya, baik sekali alhamdulillah. Senang banget bisa diajak ngobrol di topik ini karena menurut saya penting bagi remaja paham batasan dalam menyampaikan pendapatnya. Juga kabar saya alhamdulillah baik. Benar tuh, kadang kita lupa bahwa kebebasan bicara itu ada batasannya juga. Oke, jadi kita mungkin langsung lanjut ke topik berikutnya ya, dari penyampaian masalahnya nih. Jadi kan di zaman media sosial saat ini banyak banget ya masalah, mulai dari konflik di chat mungkin, atau komentar yang bisa merugikan orang lain. Gimana pendapat kalian? Kalau menurut saya, sekarang semua orang itu bisa jadi wartawan. Artinya, siapapun bisa membuat postingan dan dianggap informasi. Tapi sayangnya, Pak semua tahu cara menyampaikan berita yang benar atau sesuai faktanya. Bener banget, kadang orang cuma baca judul terus langsung bagikan tanpa baca isi. Akibatnya informasi salah bisa cepat sekali menyebar. Ini yang menimbulkan masyarakat bisa salah paham. Kalau kalian punya nggak sih masalah mungkin atau konflik tentang apa yang kita bahas tadi? Salah satu yang biasanya terjadi itu cyberbullying atau perundungan yang dilakukan melalui media sosial atau semacamnya. Kadang kita pikir itu cuma komentar biasa, padahal kata-katanya itu bisa nyakitin orang lain. Kebebasan berbicara malah digunakan untuk menjatuhkan. Digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara 6% menjadi 159 anak menjadi korban bullying. Aksi bullying ini bahkan mengakibatkan korban kritis. Sementara itu penyidik 20% diantaranya mengaku pernah menjadi korban cyberbullying di Instagram. Ya, dan ada juga masalah penyebaran hoak. Banyak orang langsung percaya dan sebar berita tanpa tahu sumbernya, valid atau tidak. Dampaknya bisa besar, menimbulkan panik, bahkan bisa merusak nama seseorang. Kalian punya nggak sih pengalaman atau mungkin pengalaman orang lain tentang apa yang kita bahas? Pernah sih, saya tuh sering banget lihat orang yang komentar di postingan seseorang itu tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu. Kadang bahasanya itu bisa menyinggung, padahal belum tentu informasinya. Dari situ tuh aku belajar kalau kebebasan berpendapat itu juga harus disertai dengan sopan santun dan memikirkan perasaan orang lain. Saya juga pernah, yaitu ada membuat berita hoak di sekolah. Banyak orang yang langsung percaya dan menyebarkannya, padahal belum ada pengumuman resmi. Sejak itu saya belajar untuk lebih berhati-hati dan memeriksa kebenaran informasi sebelum
kita menyebarkannya. Sekali ya. Kalau solusi tentang itu kalian punya nggak sih? Menurut saya, solusinya adalah edukasi digital. Anak muda harus belajar cara berpikir dan bijak. Bermedsos bisa melalui pelatihan, kampanye sekolah, atau program literasi digital. Setuju. Selain itu, kita bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya, biasakan untuk mengecek faktanya. Terus, jangan mudah terbawa emosi dan gunakan bahasa yang sopan saat berkomentar. Nggak terasa ya, kita sudah bahas dari penyampaian masalah, solusi, dan juga pengalaman pribadi kalian. Iya, intinya kebebasan itu hak semua orang. Tetapi kita juga harus menggunakannya dengan bijak. Jangan sampai melanggar hak berpendapat orang lain. Setuju, jadilah pengguna media sosial yang cerdas, kritis, sopan, dan bijak. Oke, terima kasih ya untuk Kak Adina Hawa dan juga Nika Ovalta. Semoga topik kita hari ini tuh bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan sampai kalian menyesatkan atau merugikan orang lain saat memposting apapun itu di media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu, namun apa daya tangankan sampai. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lari kemana, duhai kekasih. Sumpah mati padamu ku jatuh hati. Sumpah mati padamu ku jatuh cinta.